Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang web server, di mana di video kali ini saya memiliki tujuan untuk memahami fungsi dari web server dan cara kerjanya. Selanjutnya mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, dan selanjutnya juga mensimulasikan web server dengan Kisco Packet Tracker. Untuk dasar teorinya yaitu pengertian web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Langsung saja, bagaimana web server bekerja? Di mana di sini terdapat web server dan terdapat juga browser. Dari web server mengirim dan menerima dari browser HTTP request-nya dan mengirim HTTP respon dari web server ke browser. Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirim permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. Fungsi dari web server yaitu 1. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. 2. Membersihkan penyimpanan, change, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirim browser. Selanjutnya web server sebagai hardware, di mana itu web server untuk membedakan saya gunakan awalan kapitalis yaitu W-nya menggunakan huruf kapital, bertugas sebagai tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah mempunyai koneksi internet. Sedangkan web server sebagai software ialah, selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Ini salah satu beberapa contoh dari web server. Misalnya produknya Apache, vendornya Apache, persennya 48,5. Banyak juga lain-lainnya. Apache paling banyak digunakan dibandingkan dengan web server lainnya karena satu teknologi yang digunakan pada halaman website hanya melibatkan 10 juta website teratas berdasarkan peringkat yang disediakan oleh Alexa rata-rata selama 3 bulan, tidak termasuk subdomain, sehingga dari pertimbangan ini Apache sering digunakan. Ini ada beberapa macam keunggulan web server seperti Apache, Nginx, IIS, Redpat, Speed Web Server. Di sini juga ada beberapa macam website seperti HTML. Kita bahas dulu HTML, yaitu Hypertext Markup Language, di mana ia merupakan singkat disebut dengan karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Dalam HTML ada HTTP dan HTTPS. Perbedaannya yaitu HTTP adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. Sedangkan HTTPS yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi oleh SSL dan TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Ini juga ada cara kerja HTTP dan HTTPS. Secara singkat, cara kerja HTTP yaitu klien HTTP atau web server membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Selanjutnya ada daemon HTTP di server website. Tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan
permintaan tersebut kepada klien HTTP atau web server. Selanjutnya, halaman web sering terdiri dari satu file. Cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Proses ini biasanya dinamakan dengan SSL handshake. Langsung saja ke percobaannya. Dalam percobaan ini, kita akan memsimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan pada gabungan dari simulasi itu pada ini tidak muncul gambarnya, tapi ini sudah gini percobaannya. Terus selanjutnya, buatlah skema jaringan itu sudah. Terus pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, dan laptop maupun smartphone dapat tersambung dengan web server 43434331. Kita coba agar PC1 ini terhubung dengan web server 43434331. Kita klik. Kita komen di command prompt. Kita ketik ping 434343.1. Apakah ini dapat berfungsi? Kita coba. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah terdapat ping status for 43434331 paket send, berarti ini sudah approximating round trip. Ini sudah selesai, berarti sudah tersambung antara PC1 sampai ke webnya. Selanjutnya, dari PC4, kita coba untuk ke web 434341. Kita coba juga ping 434341 ping 434341 untuk menghubungkan dengan web apakah terhubung. Ya, proses telah selesai dan sukses, berarti dari PC4 ke web 1 telah terhubung. Selanjutnya dari laptop. Coba ping 434341. Nah, di sini juga sudah berhasil, yaitu berarti dari laptop ke web juga tersambung. Dan yang terakhir kita coba smartphone-nya. Apakah tersambung? Kita coba ping 434341. Dari smartphone ke web juga tersambung, berarti sudah tersambung semua. Dari PC1, PC4, laptop maupun smartphone sudah terhubung ke web. Selanjutnya, nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Diedit pakai ini. Kita copy dulu indeksnya. Nah, jika kita sudah di copy, kita ke web servernya. Kemudian di service
HTTP-nya pastikan sudah on. Selanjutnya yang diindeks kita edit menjadi ini, selamat datang, sudah ulangi ya, selamat datang di office web Telkom. Jangan lupa untuk di save. Jika sudah, kita ke langkah berikutnya, yaitu pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 434341. Dari PC1 kita coba yang web browser, URL nya yaitu 434341. Kita go. Selamat datang di office web. Sudah sesuai dengan perintahnya tadi ya. Dan sekarang kita coba yang di laptop. Di web browsernya juga 434341. Lakukan. Selamat datang di official web Telkom. Sudah sesuai juga dengan indeks yang ada di web server 1. Nah, jika sudah dicoba dari semua percobaannya, berarti sudah selesai dari praktikum web server. Sekian praktikum dari web server yang dapat saya jelaskan. Nah, kalau untuk kali ini saya akan membahas dari DNS server, yaitu kelanjutan dari web server, di mana tujuan kali ini yaitu memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, dan juga mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracker. Untuk dasar teorinya, apa itu DNS? DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS merupakan kepanjangan dari Domain Name Server ya. Untuk fungsi dari DNS sendiri yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan juga meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS yaitu seperti pada gambar berikut, ada .com, org, di mana org dibagi-bagi lagi, ada .net atau .uk, dan lain-lain. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik atau dot di bagian paling belakang sebuah URL. Atau top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan concrete code top level domain atau CCLDD. Nah, untuk kegunaannya yaitu GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dan pemilik web. Di sisi lain, CCLDD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Selanjutnya ada second level domain, the third level domain, dan ada hostname. Second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Kalau third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Sedangkan kalau hostname atau biasa disebut juga dengan SCM atau SC, ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Berikut adalah cara kerja DNS. Dari PC selanjutnya sampai ke PC website. Ada macam-macam DNS, yaitu DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. Selanjutnya ada request query, yaitu user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolve harus berisikan jawaban.
atau iterative query. User memasukkan hostname. Selanjutnya, non-resource query merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Ada DNS research, di mana tahapan pertama pencarian informasi, dan ada root name server. Informasi yang Anda cari tak bisa ditemukan di ISP. Selanjutnya DLD name server. Dari root name server, sistem akan membacakan jenis informasi yang dicari dari top level domain. Dan ada juga langkah authoritative name server, yaitu setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. DNS juga berisi macam-macam, yaitu ada Rocket, AAA record, MX record, CNAME record, NS record, PTR record, CERT record, CRF record, TXT record, dan SOA record. Langsung saja ke percobaannya, yaitu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server ya. Seperti ini skemanya. Selanjutnya, langkah percobaan. Buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, dan laptop maupun smartphone dapat tersambung dengan DNS server 3333331 dan web server 4343431 dan FTP server 4343432. Di sini sudah terhubung semua dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone ke web server. Selanjutnya, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. DNS and on. Kita DNS pastikan on. Untuk name-nya yaitu seperti tadi di perintah, yaitu FTP jarcom.com. Sudah. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu pada PC1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut, yaitu pada PC1 dan ns lookup jarcom.com. Kita ke bagian desktop, selanjutnya command prompt ns lookup jarcom.com. Nah, sudah jalan kan? Maaf, tadi agak lama, yaitu server 4333331. Ini sampai penerimanya, dan pengirimnya ini nama yaitu jarcom.com, perintahnya dengan alamatnya 4343431. Telah berhasil berarti. Selanjutnya dari laptop juga, dengan kita ns lookup jarcom.com. Sama juga tadi seperti di PC1, yaitu servernya 3333331 dengan alamatnya yaitu dengan perintahnya yaitu jarcom.com 4343431. Ini alamat penerimanya yaitu DNS tadi dengan IP 3333331. Selanjutnya, pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http jarcom.com dan
http://www.jarkom.com. Sekarang kita buka bagian web servernya, web browser dengan perintahnya yaitu jarkom.com, langsung tanpa menggunakan www.jarkom.com saja. Sama kan hasilnya seperti tadi di web. Selamat datang di official web Jarkom. Selanjutnya jika menggunakan www.jarkom.com, hasilnya pun sama, yaitu selamat datang di official web jarkom.com. Dan juga kita buka di laptop. Kita coba untuk di laptop juga menggunakan web browser jarkom.com. Berhasil kan? Selanjutnya kita buka www.jarkom.com. Hasilnya juga sama, berarti bisa semua kan. Selanjutnya pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut, yaitu nslookup ftp jarkom.com. nslookup-nya tadi ftp.jarkom.com. Itu alamat penerimanya sama tadi, yaitu web 1.3.3.3.1 dengan addressnya 3.3.3.1, pengirim dengan kode FTP Jarkom, dimana alamat dari PC1 itu alamat web servernya 434342 aliasnya ya. Selanjutnya kita coba ke laptop juga, nslookup ftp.jarkom.com, sama hasilnya, yaitu ke DNS 33331 dengan aliansi 434342. Jika sudah, buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut, yaitu ftp.jarkom. Sekarang kan dulu kita pernah mencoba gini tapi menggunakan IP kan, sekarang kita langsung menggunakan FTP dari ftp.jarkom.com. Dari saya salah ketik ya, ftp.jarkom. Itu trying to connect, berarti sudah berhasil. Oke, percobaan dari DNS telah selesai. Sekian video dari penjelasan saya tentang web server dan DNS server. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.